Ya, pasalnya Anies dan juga kelompok di belakangnya ini, mereka ingin sekali menguasai negara ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, kita melihat bagaimana pendukungnya ini yang sudah mulai brutal dengan membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Mereka memilih main kasar dan licik. Bahkan sampai ada spanduk yang mengatakan bahwa hanya babi yang tidak memilih Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, sebelum menonton video ini silakan klik tombol subscribe bagi yang belum. Dan bagi teman-teman yang sudah, silakan klik like, komen, dan juga share videonya. Terima kasih. Salam Pancasila. Baik teman-teman, video saya kali ini masih saya akan membahas tentang kehadiran PJ Gubernur DKI Jakarta, Bapak Heru. Ya, pada video saya sebelumnya saya pernah membahas tentang bagaimana Demokrat nyinyir kepada Bapak Heru ini, katanya jangan terlalu banyak tingkah karena Bapak Heru ini tidak mempunyai janji kepada rakyat DKI Jakarta. Tentunya kita tahu teman-teman bahwa yang namanya PJ itu tidak pernah berkampanye ya. PJ itu ditunjuk langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Jadi itu sudah jelas bahwa apa yang dikatakan oleh Demokrat itu adalah konyol. Nah, terkait dengan pernyataan Demokrat ini teman-teman, akhirnya Bapak Heru menjawab pernyataan ini. Ya, akhir-akhir ini kita melihat pendukungnya Anies ini sedang sensitif dan reaktif. Disenggol sedikit langsung mereka ngamuk dan mencaci membabi buta ke segala arah. Ternyata teman-teman, kehadiran PJ Gubernur DKI Bapak Budi Hartono ini benar-benar membangkitkan kembali suasana alanya Ahok. Ya, memang kita tahu Bapak Heru bukan Ahok. Tapi Bapak Heru membuat banyak pendukungnya Anies ini kepanasan. Ini sama halnya dengan Bapak Ahok yang membuat kadrun menggeliat bagaikan cacing ditaburin micin. Bapak Heru kita ketahui beliau ini menggunakan pendekatan turun langsung ke lapangan dan bertemu rakyat. Tentunya untuk bisa melihat kebutuhan warga Jakarta secara dekat teman-teman. Ini adalah gaya belusukan yang tentunya sering dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi. Ya, saya kira memang pejabat itu harus memahami bagaimana rakyat menghadapi sebuah masalah dalam kesehariannya. Bukan cuma sekedar beramah tamah atau agar terlihat bekerja, bukan seperti itu. Nah, dengan pengalaman selama 24 tahun, beliau ini bekerja sebagai birokrat di Jakarta. Tentu ini menjadikan Bapak Heru ini bisa memberikan kinerja terbaiknya kepada masyarakat DKI Jakarta. Nah, saya kira pernyataan dari Bapak Heru ini sangat telak menurut saya. Katanya, saya tidak ahli merangkai janji-janji. Ya, beliau mungkin tidak jago berjanji bahwa seluruh warga DKI akan memiliki rumah DP 0%. Beliau tidak pintar menebar janji bahwa tidak boleh lagi ada penggusuran. Beliau mungkin tidak pintar membuat janji-janji manis seperti itu. Seperti apa yang dilakukan oleh Anies selama ini. Ya, saya kira Bapak Heru ini kalah telak dengan Anies Baswedan yang begitu gampangnya menebar janji semanis gula dan seindah surga. Meski terdengar ngawur dan sulit dilakukan, tapi bagi Anies semuanya gampang. Tidak ada yang tidak mungkin. Dengan kekuatan kata-kata yang dia miliki, semua bisa tercapai teman-teman. Itulah hebatnya Anies. Kita jangan pernah meremehkan kekuatan kata-katanya. Jangan cuma kerja, kerja, dan kerja.
bertutur kata juga sama penting. Nah, pada awal tahun 2020 kemarin, saat terjadi banjir besar, Anies merasa hebat, tidak mau disalahkan. Bahkan terkesan tidak mau ikut kerjasama dengan pemerintah pusat untuk menangani banjir. Ya, saat itu Kementerian PUPR yang dipimpin langsung oleh Bapak Basuki mengatakan bahwa ketika beliau menyusuri Kali Ciliwung, beliau mendapati bahwa normalisasi sungai baru selesai 16 km dari total panjang 33 km. Sehingga ada wilayah yang tergenang. Sementara itu teman-teman, Anies ini malah menuding bahwa normalisasi yang dilakukan pemerintah belum bisa mengatasi banjir dengan maksimal. Anies bilang ada wilayah yang sudah dinormalisasi, tapi masih tetap banjir. Pak Basuki saat itu bahkan malas untuk berdebat dengan orang yang hanya pandai menata kata. Pak Basuki malas untuk berdebat dengan Anies tentang efektivitas normalisasi untuk menanggulangi banjir di ibu kota tentunya. Ya, kata Pak Basuki saat itu, katanya dia tidak dididik untuk berdebat, tetapi dia dididik untuk bekerja. Ya, memang agak sulit teman-teman kalau kita berdebat dengan ahli mengolah kata seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi tidak ada peluang menang untuk melawan Anies soal debat. Jangankan menang teman-teman, seri saja sulit. Nah, gara-gara si Anies ini yang sok pintar, banyak pekerjaan yang mandek dan terpaksa ditunda. Ya, saya tentunya sungguh senang jika ada yang menyentil Anies secara tidak langsung seperti ini. Ya, biar saja Anies sewot. Memang orang ini layak diberi tamparan keras menurut saya. Biar saja pendukungnya ini semakin kelojotan. Lucu saja sih teman-teman, melihat mereka kelojotan atau menangis terguling-guling di lantai. Kalau mereka marah, ya artinya secara tidak langsung mereka mengakui bahwa memang Anies ini tidak bisa bekerja. Mereka menutupi ketidakbecusan Anies dengan narasi sesat bahwa Anies menorehkan banyak prestasi. Dan ketika narasi itu terganggu atau terbantahkan, mereka kesal dan bahkan marah. Apakah teman-teman tidak percaya? Coba cari tempat di media sosial yang dihuni oleh para kadrun atau pendukungnya Anies. Puji PJ Heru, teman-teman pasti akan langsung jadi sasaran tembak. Teman-teman pasti akan dituding sebagai baser RP, kafir, atau sumpah serapah yang menggelikan. Adalah fakta, Anies itu tidak bisa bekerja, hanya bisa bercuap-cuap. Tapi pendukungnya itu tidak senang melihat fakta itu tersebar luas. Anies kebanyakan cari panggung dan pencitraan selama 5 tahun. Saatnya Anies dikuliti kebobrokannya satu persatu. Ya, pasalnya Anies dan juga kelompok di belakangnya ini, mereka ingin sekali menguasai negara ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Ya, kita melihat bagaimana pendukungnya ini yang sudah mulai brutal dengan membuat narasi-narasi yang menyesatkan. Dan ini sudah terjadi beberapa kali. Mereka memilih main kasar dan licik. Bahkan sampai ada spanduk yang mengatakan bahwa hanya babi yang tidak memilih Anies. Baik teman-teman, saya kira sampai di sini video saya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, dan juga terima kasih juga buat teman-teman yang masih tetap setia menonton channel ini. Jika dirasa video ini sangat bermanfaat, silahkan di-share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.